Bismillah. Ana pernah dengar dari teman Ana kalau tidur habis subuh tuh katanya di rezeki dipatok ayam. Nah, bagaimana Islam menanggapi hal ini? Jadi berkaitan dengan tidur setelah subuh, kami tidak mengetahui adanya dalil tegas yang melarang untuk melakukan praktek itu. Kalau larangan tidur, waktu yang dilarang untuk tidur yang disebutkan dalam dalil tegas adalah tidur setelah maghrib. Sebagaimana dinyatakan oleh sebagian sahabat, naha Rasulullah SAW anin naumi qabla al-isya wal haditha ba'dah. Nabi SAW melarang tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya, karena dikhawatirkan kalau dia tidur setelah maghrib sebelum isya nanti kebablasan sehingga tidak sholat isya. Tapi kalau waktu yang lain, apakah ada larangan untuk tidur di waktu yang lain selain ini? Wallahu a'lam, kami tidak tahu. Meskipun para ulama menegaskan bahwa di waktu habis subuh itu seharusnya dipakai untuk hal yang produktif, untuk kegiatan duniawi maupun kegiatan akhirat. Misalnya dengan berzikir, baca Quran, belajar, dan seterusnya. Atau orang yang mau beraktivitas bisnis, dagang, silahkan dia lakukan habis subuh. Sebab ada hadis Nabi SAW di mana beliau mendoakan keberkahan untuk umatnya di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Maka sangat disayangkan kalau waktu yang berkah itu ternyata hanya habis untuk tidur, untuk istirahat, sementara dia masih bisa melakukan hal-hal bermanfaat yang lainnya. Ustadz, kalau misalnya kita habis subuh gitu, kita gunakan olahraga seperti ini, kita bagaimana Ustadz? Nah, termasuk diantaranya digunakan untuk olahraga, itu kan untuk kebaikan dunia. Namun mungkin kita sarankan ya, kadang ada sebagian orang kalau duduk saja itu dia ngantuk. Maka dengan bergerak, dengan olahraga, dengan jalan-jalan, dia bisa tidak ngantuk. Sehingga sebagai saran, Anda bisa olahraga, tapi diniatkan. Misalnya satu, di samping untuk kesehatan ya, diniatkan untuk kesehatan, sehingga dengan harapan ketika dia sehat, dia bisa langgeng dalam beribadah. Yang kedua, dia niatkan dalam rangka untuk zikir. Sehingga maksud dia olahraga itu biar saya nggak ngantuk, nggak merem ketika saya zikir. Kalau saya zikir sambil duduk, saya merem, saya tidur, saya ngantuk. Maka saya olahraga biar nanti ketika saya bergerak ini saya bisa menyelesaikan zikir pagi. Nah, sangat bagus sekali misalnya dia jalan dari satu titik ke titik berikutnya sambil membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Sambil membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, muter satu komplek misalnya. Yang itu kalau dia lakukan sambil duduk mungkin dia akan tidur. Tapi karena sambil bergerak, dia tidak tidur dan bisa menyelesaikan zikir paginya. Itu sangat bagus dan ini satu peluang yang baik yang bisa dilakukan oleh seorang muslim agar olahraganya itu lebih bermakna. Nah,